Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Adina Fadila dengan NIM 245131051 kelas B. Di sini saya akan mengerjakan tugas video dari aplikasi Keteknik Sipilan, yaitu untuk saat ini adalah aplikasi ArcGIS. Nah, setelah kita tampilan pada membuka aplikasi ArcGIS, pertama-tama kita lakukan yaitu adalah ke bagian Customize, lalu kita cek extensionnya, lalu kita pastikan untuk pada area sini kita pastikan untuk tercentang atau terchecklist semuanya. Setelah dipastikan terchecklist semua, lalu kita close, lalu kita ke layers, klik kanan, properties, lalu karena das Sintakurak Sumatera Utara berada di bagian utara, maka kita pilih WGS 1984 UTM John 47N. Lalu kita apply. Oke. Kita tunggu dulu. Udah, lalu add data. Kita pilih, lalu kita add. Tunggu dulu, lalu oke. Supaya mempermudah penglihatan, kita angka baiknya perkecil terlebih dahulu. Nah, selanjutnya setelah itu kita search mosaic to new raster. Nah, ada. Lalu kita drag. Nah, untuk ini kita simpan di ArcGIS, add. Selanjutnya kita ganti nama jadi merge dem tif. .tif. Nah, untuk ininya kita pilih WGS 984. Lalu oke. Untuk pixel tipnya yaitu 32 bit float. Untuk number of bandnya yaitu 1. Setelah itu kita cek semuanya sudah aman. Lalu kita klik oke. Nah, kita tunggu dulu pasti loading sampai muncul notif pada bagian kanan bawah. Kita tunggu, sabar, harus menunggunya agak sedikit lebih lama. Sabar, kita tunggu karena laptopnya speknya bukan yang bagus ya. Bentar, kita harus sampai muncul. Nah, ini tandanya sudah terpasang ya. Nah, selanjutnya kita ininya cek project kita selanjutnya ini dulu, kita hapus dulu ya. Track dulu. Klik kanan, remove. Oke, setelah itu kita udah mosaic to new raster, lalu kita search lagi yaitu project raster. Enter. Nah, yang ini. Nah, wait, kita tunggu. Nah, lalu kita drag yang merge demtifnya. Nah, ini kita ganti nama lagi menjadi projective aja. Atau terserah kalian ya, bisa bebas ya. Lalu save. Lalu koordinatnya yang geografi word 984 ya. Sorry 984. Oh, yang ini yang tadi yang awal. Ya, yang ini salah, bukan yang WGS 984 ya. Lalu oke. Nice, tunggu ke bawah bentar, kita cek dulu ada apa yang terjadi. Oh, ini hapus, coba. Nah, oke, sudah aman ya. Kita scroll dulu, kita cek lagi, udah ganti nama, oke. Lalu kita oke. Oh, enggak, aman. Kita tunggu dulu, pasti loading lagi. Kita harus sabar menunggu sampai ada muncul notif lagi seperti yang di awal yang tadi yang mau mosaic to new raster.
Ntar masih nunggu tunggu, harus sampai ada notif di kanan bawahnya. Ntar tunggu dulu. Nah, setelah muncul project rasternya, selanjutnya kita ke add base map, white loading imagery, lalu kita add. Bentar, masih loading. Zoom to dan checklist. Sorry, salah checklist. Ini checklist aja. Zoom to layer. Nah, sudah ya. Selanjutnya setelah itu kita ke resample untuk menurunkan resolusi. Nah, kita search lagi resample. Sorry, salah nulis ya, sorry. Play. Nice. Nah, lalu kita drag yang projective. Untuk kasih nama lagi kita resample tif aja, tif, supaya memudahkan. Lalu untuk X dan Y nya kita ganti menjadi 30, X nya 30 dan Y nya 30. Lalu setelah itu kita klik OK. Kita tunggu lagi sampai ada muncul notif di kanan bawahnya, harus sabar. Nah, untuk ini sudah terpasang ya. Lalu setelah itu kita ke add data, kita masukkan data topografi. Kita cari dulu. Ini. Nah, kita pilih yang situasi Sungai Silaharvina, lalu klik 2 kali. Lalu kita pilih annotation dan polyline. Lalu add. Tunggu dulu loading, lalu oke. Oke, sudah di sini sudah muncul pada area bagian bawahnya. Lalu kita ke geoprocessing. Lalu supaya tidak error ya, lalu ke environment. Lalu scroll ke bawah, kita parallel processing. Kita ubah menjadi 0. Udah menjadi 0, lalu kita klik OK. Nah, tunggu dulu. Langsung cari, search lagi field. Kita cari field spatial analisis. Kita fill aja deh. Ini. Bukan. Nah, ini. Field spatial analisis. Lalu kita drag di sampel tif-nya. Oke, kita ganti lagi namanya menjadi field tif aja deh. Field tif supaya mempermudahkan ya. Ini tergantung kalian memberikan nama apapun. Lalu oke. Tunggu lagi. Cancel ini. Nah, ini sudah muncul. Selanjutnya setelah fill, kita ke flow direction, search lagi flow direction. Nah, udah yang ini. Lalu kita masukkan field tif-nya yang tadi kita sudah buat, kita ganti nama lagi. Kita boleh kasih aja flow.tif supaya mempermudahkan. Lalu oke, tunggu lagi kita sampai ada muncul notif pada bagian kanan bawahnya. Lalu setelah muncul gini, kita search flow accumulation. Oke, lanjut. Kita drag yang flow direction tif-nya. Ini flow tif-nya. Sip.
Lalu kita ganti nama lagi, flow accumulation, flow acu aja deh, notif, nggak usah panjang-panjang juga ya. Save. Oke, kita tunggu lagi sampai muncul notif di kanan bawahnya tercentang atau terchecklist. Nah, sudah muncul. Selanjutnya ke klik kanan, flow accumulation tadi, flow acunya properties, lalu kita ke classified, ininya classify-nya sorry, ininya 2 ya, jangan dulu. Nah, ininya kita geser ke arah 0 namun jangan terlalu dekat dengan 0. Cukup lah ya. Oke, ininya rubah jadi warna putih, no color, yang ininya jadi warna biru. Boleh yang ini. Lalu apply. Oke. Tunggu loading. Bentar, masih loading ya. Bentar, ini properties lagi deh. Oh, ininya warna putih aja ya. Coba jangan no color. Apakah muncul? Oh, kita zoom ya. Bentar, emang sedikit nge-lag ya. Wait. Kita zoom terus kita untuk ngecek apakah sudah terpasang yang telah kita lakukan. Bentar. Nah, ini sudah ada ya area yang aliran sungai biru-birunya. Maka tandanya ini sudah terpasang. Selanjutnya kita buat katalog untuk membuat titik bendung, yaitu dengan cara cari katalog, lalu ke file kita ArcGIS. Udah bentar, sorry ArcGIS, klik kanan, new save file, lalu kita ganti nama menjadi titik bendung. Sorry, ini jangan ada spasi ya, underscore. Nah, edit, ininya pilih WGS 984 UTM John 47N. Oke. Tunggu sih. Udah, selanjutnya ini kita ganti warna, jadi warna apa ya? Kita warna merah aja deh. Ini tergantung kalian ya, pemilihan warna bisa disesuaikan. Sekarang kita ke editor, start editing. Selanjutnya kita pilih titik bendung. Oke. Lalu continue. Nah, kita klik lagi editornya, editing window, lalu create features. Lanjut. Setelah itu lalu kita katalog kelas mana ya, bentar. Nah, ini titik bendungnya pasang di yang biru. Sorry. Bentar, masih agak sedikit lag. Di tengah-tengah aja ya kita. Aduh, bentar. Nah, karena tadi laptop saya ada kendala ketika nge-zoom in, zoom out-nya. Nah, selanjutnya ini klik pada bagian biru daerah sungainya ya, di tengah-tengah aja. Nah, lalu kita ke stop editing. Lalu kita klik yes. Snap power. Selanjutnya search. Snap. Search snap power
point. Ini tuh untuk apa? Ini tuh untuk menandakan si titik bendungnya. Oke. Lalu kita drag yang titik bendung. Oke. Lanjut. Flow aku. Oh, yang ininya flow acu ya, flow accumulation. Sip. Lalu kasih nama, ganti nama misalnya jadi snap div aja ya. Yes. Kenapa besar? Div. Save. Lalu sudah aman, lanjut oke. Kita tunggu lagi sampai pada bagian kanan bawahnya muncul notifnya. Oke, setelah muncul ini ke tahap selanjutnya adalah kita search watershed ya. Search lagi watershed. Ini tuh untuk apa? Ini tuh untuk menampilkan dasi takuraknya ya. Oke. Lanjut kita drag yang snaptive. Sorry. Flow direction yang flow tif ya, bukan yang flow accumulation tif. Lanjut snap. Oke, ganti nama lagi jadi misalnya si Sakura dot div. Jangan lupa ya, setiap kita membuat nama harus ada dot div-nya ya. Lalu kita save, lalu oke. Kita tunggu still loading sampai ada kanan bawahnya muncul notif. Nah, ini sudah ya, sudah terpasang. Lalu ini dari snap sampai ke bawah kita unchecklist dulu. Nah, ini supaya mempermudah kita, alangkah baiknya kita perkecil dulu. Sip. Nah, udah. Selanjutnya setelah itu kita akan kita zoom out dulu. Oke, karena pada area sini areanya hitam tidak terlihat, supaya memudahkan si area dashnya supaya terlihat, kita dasi takurak klik kanan, properties, lalu ke classified, ininya kita ubah warna aja. Oh ya benar, ini kelasnya jadi 1 ya. Lalu ininya ganti warna jadi apa ya, bebas ya, kita ubah hijau aja deh, hijau nih. Hijaunya jangan yang ini deh, yang boleh lah. Aman. Selanjutnya ke display, transparansinya kita buat 50 aja supaya terlihat dan terlihat jelas lah transparansinya ya. Lalu apply. Nah, sudah ya. Sudah ada di sini. Aman. Setelah ini Jumat dulu, kita cek lagi. Nah, ini sudah beres ya untuk destinasi si dasi takuraknya ya. Selanjutnya setelah ini kita akan membuat, kita layoutkan ke dalam kop. Kita masukkan ke dalam kop. Di dalam kop itu ada logo, ada nama, ada peta, ada mata angin, dan lain-lain ya, kita masukkan. Nah, tapi sekarang kita supaya tampilannya, bentar kita zoom out dulu ya. Harus kelihatan semuanya ya, jangan sampai ada yang nggak kelihatan dari atas sampai bawahnya. Oke. Sampai yang area hijau-hijaunya. Oke.
bentar. Ini kalau zoom in zoom out emang sedikit lebih nge-lag ya teman-teman. Terus sampai area yang hijau transparansinya kelihatan ya. Jauhan ini kita. Aduh, kalau nge-zoom in zoom out emang agak nge-lag nih. Laptopnya belum yang mantap ya, maaf. Dah cukup deh. Selanjutnya setelah ini kita akan ke ini. Oke. Lanjut. Ini klik kanan. Bentar klik kanannya mana ini? Page, klik kanannya bukan area sini ya, area luar si putihnya. Page and print setup. Nah, kita atur si size papernya, si orientationnya, kita atur ya. Ini biasanya menggunakan A3 ya. Yang atas 297 kali 420 mm. Lalu kita pilih landscape. Lalu oke. Nah, ini paling kita geser aja. Atur. Nah, udah itu kita buat rectangle dengan cara ini. Oke, sip. Ininya klik kanan, properties kita ganti warna. Sorry. Bentar. Area simbol. Ininya jadi no color, yang ininya jadi black. Coba ya. Apply. Oke. Lanjut kita buat gila rectangle untuk si logo Unjaninya dan nama-namanya, peta-petanya, simbol-simbolnya. Ntar kita ganti lagi no color, ininya black lagi, apply, oke. Sorry. Nah, oops. Nge-lag. Nah, udah itu kita copy aja ya. Nah, supaya memudahkan. Bentar. Bentar, tunggu, emang agak nge-lag nih. Mohon maaf teman-teman. Nge-lag ya. Mohon maaf. Emang kalau zoom in zoom out ini sedikit nge-lag ya. Karena laptopnya belum ini. Aduh. Zoom out dulu ya, bentar dulu. Oke. Mohon maaf, tadi saya pause dulu karena terjadi masalah pada area sikopnya ketika di zoom in zoom out agak nge-lag ya si laptopnya, jadi harus nunggu lebih lama ya. Nah, setelah tadi kita sudah membuat rectangle untuk si bagian logo Unjani, alangkah baiknya supaya kita tidak buat Ctrl C, Ctrl V, kita copy terlebih dahulu. Ini untuk nama misalkan, terus ini legendanya. Kita harus pas-pasin dulu ya. Jangan sampai ada space-nya. Oke, jangan sampai ada space. Selanjutnya ini untuk si petanya ya. Oke. Udah, ini logo, ini ini gak usah aja ya. Ini tarik ke bawah dikit. Sip. Ini untuk legend, ini nama, ini untuk logo. Nah, sudah mulai terbuat ya rectangle-nya. Selanjutnya setelah itu kita buat data frame ya. Yaitu dengan cara insert. Bentar. Kita cari dulu ya. Bentar. Lupa lagi saya. Wait. Stop Jim. Ini insert. Allah. Insert lalu ke data frame. Nah, untuk ininya
selanjutnya ke add base map, imaginary, lalu kita add, kita loading, wait, kita zoom ke area Sumatera Utara ya. Habis itu kita klik ini add data, lalu cari yang wait, kita tadi simpan di mana ya? Kelas B ini ArcGIS. Bentar, bukan. Wait. Kayaknya di sini deh. Dasita kurang. Oh, ini nih. Oh iya, saya salah nyimpen malah di sini. Lalu kita add, lalu yes, lalu klik kanan di area dasnya, properties, lalu kita ganti warna ya, yaitu ke simbol classified, ininya 1, kita rubah warna menjadi apa ya, bebas ya, kasih warna apa ya, bentar, yang terang aja, kuning boleh lah ya. Oke lah, nggak apa-apa nih, bingung ya kalau masalah warna, kita harus milih itu sesuai selera kalian ya, kalian mau milih warna apapun. Lalu ke apply, oke. Nah, ini udah ada ya, sudah muncul. Selanjutnya kita kotakin ya, untuk menandai si area dasnya. Kita pakai rectangle. Mana rectangle-nya? Oke. Lanjut, udah. Lanjut. Kita buat transparan lagi. Ininya no color, yang ininya warna apa ya? Oranye aja dah. Bingung nih kalau kita udah milih-milih warna. Oke, apply. Oh, ininya berapa ya? 5 aja deh. Oke. Apply. Oke. Gedein dulu. Bentar, kita gedein aja si rectangle-nya. Aduh, nge-lag lagi nih. Bentar, sabar. Supaya sip. Kalau udah langsung ke area sini, ke area layout view-nya. Kita tunggu dulu. Nah, sudah, lanjut kita atur pas-pasin ke curve-nya ya. Sampai pas di garisnya ya, jangan sampai keluar. Bentar, sabar. Kita harus pas-pasin dulu ya teman-teman, jangan sampai keluar area. Udah ya, aman ya. Sip, udah terpasang pas di dalam kopnya. Selanjutnya kita atur gridnya ya, dengan cara klik layer. Klik layer, klik kanan, properties. Kita pilih yang grids, new grid, lalu next, ininya 10 ininya udah benar ya. Lanjut next lagi, next aja. Udah ya, aman ya. Lalu finish, lalu kita apply, lalu oke. Kita lihat dulu gridnya. Oke, sudah cukup ya, gridnya sudah pas. Lalu kita ke layer lagi, kita lihat grid, properties, lanjut properties, label, ininya kita size-nya kita gedein aja jadi berapa ya, 20, 10 aja deh, cukup lah.
ininya left, right, udah ya aman, lalu apply, oke, oke, ntar loading ya, kita harus tunggu dulu. Nah ini teksnya sudah muncul. Sekarang kita buat ya lanjut buat grid pada area si petanya ya. Lalu klik kanan, properties, ntar loading, new grid lagi, next lagi, ininya aja sama next, finish, apply, oke. Nah udah ya, aman. Selanjutnya setelah itu klik kanan lagi, properties lagi, white, lanjut, properties, size nya aman ya, udah ininya left, right, udah ya aman, ininya nggak usah dirubah-rubah lagi, size nya lanjut, oke, play, oke, aman ya. Setelah itu kita akan membuat apa ini tuh, arah matangin dulu deh. Kita buat arah matangin dengan cara insert, wait. Nah ini kita pilih yang ini, bebas ya kalian mau milih yang mana. Kalau saya pakai yang ini aja. Lalu oke. Oh ganti warna dulu bentar. Ininya jangan hitam, kita ke putih aja deh. Apply, oke. Nah udah, kita simpan di area sini, lalu kita perbesar. Kita lihat apakah sudah cukup. Atur-atur supaya terlihat jelas ya. Oke, mungkin udah cukup ya, aman. Selanjutnya kita buat legenda ya. Insert, legend, kita ini kita masukin yang dust, lanjut kita butuh yang dasi takurak dotifnya aja ya. Lalu kita next, ini udah ya, next, aman, next, lanjut finish. Oke, ini udah ada, kita simpan. Lalu kita tuh klik kanan dulu, properties, item, lanjut ke style, kita pilih yang mana ya, bebas ya, ini sesuai ke hati kalian. Coba yang ini ya, boleh deh, atau ini ya ini aja deh. Oke, udah ya, aman, apply, oke. Nah sudah ya, kita atur-atur lagi di kopnya, kita pas-paskan lagi. Oops. Bentar. Udah aman ya, kita agak ke bawah aja lah. Lah sip, tengah-tengah cukup. Selanjutnya kita buat scale bar dengan cara insert scale bar. Ini bebas ya kalian mau milih yang mana, namun kalau saya pakai scale line yang scale yang mana ya, yang kedua aja deh. Lalu oke, ini ganti warna terang aja ya, gimana kalian. Ini warna putih aja deh, ini juga putih deh supaya jelas. Play, oke. Lalu kita simpan di bagian di sini. Cukup ya, cukup. Klik cukup lah, klik kanan, properties, scale and unitsnya ininya kilometer ya, jangan mili. Oke, aman. Play, oke, sip, udah ya, sudah, ininya udah kilometers, udah aman. Sekarang kita buat teksnya, namanya. Ini legend udah, peta udah, scale bar udah,
arah angin udah, selanjutnya kita buat si area sini untuk si namanya dengan cara insert text. Nah, kalian kalau ketika udah teks tuh harus lihat pada area si petanya ya. Kadang di tengah-tengah ini kecil banget. Takutnya sama kalian nggak terlihat ya. Kita harus pindahkan dulu ke cop. Ntar tuh klik kanan, properties, lanjut teks. Kita ganti nama jadi das Sitakurak. Nah, ini spasi sip Sitakurak. Nah, sip. Apply, oke. Ini kita atur lagi. Aduh, ukurannya bentar. Bentar. Ini susah banget ya. Bentar. Susah, properties aja deh. Size and positionnya kita rubah 7. Ininya coba ininya play aja deh. Oke. Nah, sip. Oke ya. Jadi kalian kalau misalkan kayak tadi bisa diklik kanan aja properties, ubah si size-nya aja, nggak usah diatur-atur lagi. Udah aman, ini udah Sitakura. Selanjutnya udah ada nama, legend, peta, arah mata angin, udah ada scale bar. Selanjutnya step terakhir yaitu kita tambah logo Unjaninya ya. Insert fixture, kita cari, kalian simpan di mana, misalnya ini, open, langsung pas-paskan lagi pada area ini, kita simpan di tengah ya. Oke, aman ya, sudah. Nah, sekarang sudah selesai, selanjutnya udah aman, lalu kita tinggal di export matte. Kita ininya bukan filenya, bukan di sini, kita bentar, kita di dokumen ArcGIS kelas B ArcGIS. Nah, di sini aja ininya apa ya, Farel Fadila. Oke, aman, save, wait, masih loading. Ini sudah kopnya sudah terbuat, udah. Lalu kita lihat, wait, file di filenya di ArcGIS tadi kan. Nah, ini ya, bukan ini. Nah, udah ya, aman ya teman-teman. Ini hal yang tadi kita tahap-tahapnya sudah jadi juga, si petanya, si legendnya, namanya. Ini kalau namanya nih kayak ini, kayak saya masih kurang, nanti tinggal digeser-geser, dirapi-rapikan lagi, atur-atur serapi mungkin ya. Ini udah aman ya. Oke, cukup sekian tutorial pembuatan atau langkah-langkah pengerjaan ArcGIS Dasita Kurak. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.